Kriet, kriet, bunyi lemari yang kubuka. Aku ambil beberapa pakaian dan celana ganti, baik yang luar maupun dalam untuk persiapan menginap di Klaten. Lalu ku masukkan ke dalam tas traveling yang sudah kusiapkan sebelumnya di atas tempat tidur. Juga handuk dan perlengkapan mandi tak lupa ku masukkan. Ya, aku akan pergi selama 3 hari, tepatnya 3 hari 2 malam ke Klaten, untuk kegiatan pelatihan rohani di Sangkal Putung, Klaten, sebagai bagian dari pemenuhan kewajibanku mengambil mata kuliah agama 2. Oh ya, aku waktu itu kuliah di perguruan tinggi swasta Katolik di Yogyakarta. Setelah kurasa cukup, aku pun segera merebahkan tubuhku di peraduan dan selang beberapa menit, aku tak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, setelah mandi dan sarapan, aku berpamitan kepada orang tuaku. Setelah itu, dengan membawa tas traveling, kunaiki motor bututku meluncur ke kampus tercinta yang hanya membutuhkan 10 menit dari rumah untuk sampai ke sana. Motor pun kuparkirkan di basement dan tak lupa kukunci pengaman. Aku segera berkumpul dengan teman-teman yang lain di depan kampus, di mana bus sudah menunggu di parkiran kampus. Setelah semuanya terkumpul, sekitar 30 orang, pengarahan sedikit oleh dosen pembimbing, pembagian selebaran daftar acara, dan berdoa bersama, kami pun memasuki bus yang sudah disediakan. Tepat jam 10 bus berangkat meninggalkan kampus menuju ke rumah retret di daerah Klaten. Butuh sekitar 1 jam kurang untuk sampai ke sana, kalau sekarang mungkin bisa 1,5 jam, karena sudah banyak traffic light, jalan sudah diperbesar, dan yang pasti sudah semakin ramai. Akhirnya bus yang membawa kami sampai di lokasi sekitar jam 11. Setelah itu kami turun semua. Kami dipersilahkan menempati kamar-kamar yang sudah ditentukan, masing-masing mendapat 1 kamar. Sebagai gambaran, lokasi wisma itu berbentuk huruf O, atau bundar, dengan halaman di dalam yang luas, kamarnya berjejer-jejer, mungkin ada 50 kamar lebih. Kamar mandinya ada di luar, dan untuk ke kamar mandi harus melewati semacam lorong sekitar 4 meteran. Memang lokasinya agak masuk ke dalam. Kalau sekarang, kamar sudah direnovasi dengan kamar mandi di dalam dan ada yang pakai AC, walaupun tidak semua. Dan seandainya kita mau mengelilingi wisma itu, butuh sekitar 10 menitan lebih untuk mengelilinginya, lumayan untuk cari keringat, hahaha. Aku pun memasuki kamarku yang sudah ditentukan dan meletakkan tasku. Setelah itu aku meregangkan badan untuk melemaskan otot-ototku yang kaku karena terlalu lama duduk di bus tadi. Lalu aku merebahkan diri sebentar sambil menunggu jam makan siang. Singkat cerita, hari pertama aku menjalani pelatihan rohani sesuai jadwal yang sudah ditentukan, dan tidak ada kejadian apa-apa pada malam harinya. Dan di hari kedua pun dari pukul 7.00 sampai 12.00 pelatihan aku jalani, diselingi makan siang dan istirahat, mandi sore, dan jam 17 pelatihan dimulai lagi, diselingi makan malam, dan berakhir pada pukul 21. Lalu kami dipersilahkan beristirahat tidur. Aku pun segera masuk ke kamar untuk meletakkan perlengkapan tulisku, kemudian aku keluar kamar sebentar dan ke kamar mandi untuk sekedar membasuh wajahku dan buang hajat sekalian. Setelah bersih-bersih, kemudian aku kembali ke kamar, dan di depan kamar aku bertemu 2 orang sohibku, Pardi dan Tom yang sedang bersantai. Akhirnya kami pun ngobrol sambil merokok dan bercerita tentang pelatihan yang kami jalani tadi di depan kamarku. Lalu Pardi tiba-tiba bercerita tentang kejadian aneh yang dialaminya pada hari pertama di sana. Pardi bercerita, setelah pelatihan hari pertama selesai, aku segera ke kamar mandi dan menggosok gigi. Setelah itu aku segera ke kamarku untuk secepatnya bisa tidur. Biasanya aku paling cepat tidur jam 12 malam, tapi mumpung di sini, aku mau balas dendam tidur sepuasnya. Lalu, aku terbangun, tubuhku terasa segar. Aku tidak tahu jam berapa saat itu, karena jam dinding mati. Kubuka jendela sambil menikmati udara yang segar. Aku merasa suasana sudah menjelang pagi, burung-burung ramai berkicau, dan aku mendengar suara, sret, 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 seperti tukang kebun yang sedang melaksanakan tugasnya menyapu kebun, menambah keyakinanku kalau hari sudah menjelang pagi. Lalu kuambil handuk dan perlengkapan mandi, dan segera keluar kamar menuju kamar mandi. Karena jarak ke kamar mandi cukup lumayan, sambil berjalan aku bersiul-siul riang. Sebelum masuk ke lorong arah kamar mandi, aku mendengar suara gebyar-gebyur orang yang sedang mandi. Wah, lumayan ada teman, pikirku. Tak berapa lama aku sudah sampai ke lokasi kamar mandi. Ada sekitar 4 kamar mandi di sana, tapi yang bikin aku agak curiga,
pintu kamar mandi terbuka semua, dan di dalamnya hanya tampak lantai yang kering. Padahal aku merasa yakin kalau tadi ada yang mandi. Kebetulan ada jam dinding di sana, dan kagetlah aku, karena jam baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba suara-suara kicauan burung menghilang dan suasana mendadak sepi dan mencekam. Dan, duar, salah satu pintu seperti ditutup dengan kasar, disusul kemudian pintu yang lainnya juga tertutup dengan keras. Lalu tanpa pikir panjang lagi, larilah aku sekuat tenaga menuju ke kamarku. Rasanya mau teriak-teriak tapi masih ingat malu. Langsung saja kukunci pintu, naik ke tempat tidur dengan selimut yang menutupi kepalaku. Itulah cerita yang dialami Pardi, kami semua menjadi terdiam. Dan karena aku menjadi takut, lalu aku izin masuk kamar dengan alasan sudah mengantuk, dan akhirnya semua bubar. Setelah masuk kamar, entah kenapa perasaan mengantukku hilang begitu saja. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 22.30. Aku pun melanjutkan acara merokokku. Aku nggak pedulikan larangan, no smoking, yang ditempelkan di dinding kamar tidurku. Aku merokok sambil berharap kantukku kembali datang. Tok tok tok. Aku dikejutkan oleh suara ketukan pintu kamarku. Sempat kulirik jam ternyata sudah pukul 23.15. Aku deg-degan, siapa sih yang bertamu ke kamarku malam-malam begini? Siapa ya? Tanyaku sedikit berteriak. Ini aku, Tom, jawab seseorang di balik pintu. Aku pun segera membukakan pintu. Aku lihat temanku Tom sedang berdiri di depan pintu kamarku dengan muka agak pucat, sambil membawa bantal dan selimut. Sambil tertawa geli aku berkata, "Hei demit jelek, bikin kaget orang saja. Ada apa? Aku minta izin tidur di kamarmu ya. Please bro, memangnya kenapa? Ayo masuk dulu." Asteris. Lalu Tom pun bercerita, kalau suasana di kamarnya terasa tidak nyaman, kayak ada yang mengintip dia dari sela-sela lubang ventilasi jendela kamarnya. Katanya sih dia sudah merasakannya sejak malam pertama, tapi tidak se-ekstrim malam ini. Akhirnya aku pun mengizinkan dia tidur di kamarku. Tetapi karena tempat tidur cuma satu dan hanya cukup untuk satu orang, akhirnya aku yang mengalah untuk tidur di lantai dengan meminta selimutnya untuk tambahan alas tidurku. Setelah itu si Tom tertidur pulas disertai dengkurannya yang lumayan keras, meninggalkan aku yang masih melek. Ah, sialan nih anak. Sudah ikut tidur di kamar, tempat tidurnya dipakai, pakai acara ngorok lagi, gerutuku dalam hati. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tetangga pula. Akhirnya aku duduk di kursi yang ada di kamar. Entah kenapa mataku belum mau diajak kerjasama untuk tidur. Sambil menyalakan dan menghisap sebatang rokok, mataku bergerilya mengamati seluruh sudut kamar tidur. Aku melihat ada sebuah kalender di dinding kamar dan kuambil, sambil iseng-iseng kubalik setiap lembarannya. Ah, demit jelek nih, gumamku. Ternyata di kalender ini banyak tulisan-tulisan tangan iseng, yang isinya seram semua. Ada yang menulis, hati-hati di kamar ini sering ada penampakan. Di malam hari, jendela jangan sampai dibuka. Sering ada suara-suara aneh. Kalau ke kamar mandi malam-malam, jangan lupa berdoa. Awas ada penampakan suster hantu sering lewat di teras kamar ini, dan lain-lain. Walah kacau-kacau. Dan akhirnya kuputuskan tidur saja, daripada kuteruskan membaca tulisan gak jelas di kalender itu, yang malah membuatku tambah takut saja. Saat kupasang kembali kalender itu, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Tapi anehnya, mataku terasa sering banget nengok jam dinding itu. Aku pun segera merebahkan diri ke kasur kerasku di lantai, sambil baca-baca doa, dan akhirnya aku pun terlelap. Sret, klotak, tak, klotak, sret. Dalam posisi tidurku di lantai, aku mendengar suara-suara itu dengan sangat jelas, tapi masih agak jauh sekitar 3 kamar sebelum kamarku. Suaranya seperti orang yang menyeret sesuatu, dan seperti tongkat kayu yang dipukulkan atau diketokkan ke lantai. Suara itu sangat mengganggu tidurku. Akhirnya aku duduk di lantai sambil terkantuk-kantuk. Kudengarkan kembali dengan seksama, dan terdengar lagi semakin keras. Kini sepertinya akan melewati kamarku. Sret, klotak, klotak, sret. Jantungku mendadak berdetak sangat kencang. Keringat dingin mulai mengalir tanpa kusadari. Aku sangat ketakutan, dan berusaha membangunkan temanku, Tom. Aku panggil-panggil dia sampai-sampai aku lemparkan bantalku, tapi dia tetap tidak mau bangun. Nah, pada saat aku mau membangunkan dengan cara mengguncangkan tubuhnya, tiba-tiba, dok, dok, dok,
Duar, seperti suara pintu yang digedor-gedor dan digoncang-goncangkan selama kurang lebih 5-10 detik seperti ada gempa. Tapi bukan pintu kamarku, melainkan pintu kamar kedua sebelum kamarku. Pintu kamar ada jendela kaca kecil di bagian atasnya, jadi pasti bergetar kalau digedor-gedor. Setelah itu dilanjutkan suara, sreet, klotak, klotak, sreet, di pintu kamar sebelahku persis sebelum kamarku. Aku terdiam, napasku ngos-ngosan, jantungku berdebar kencang, bulu kuduku berdiri, keringat dingin keluar, tubuhku bergetar dan merinding. Niatku untuk membangunkan temanku hilang entah kemana. Sambil berdoa sebisaku dalam hati, mataku terus menatap ke arah pintu dan bersiap-siap menanti apa yang akan terjadi. Tapi setelah kutunggu-tunggu suara-suara tadi tidak lagi terdengar dan tidak ada yang menggedor pintu kamarku. Lalu, entah aku yang bodoh atau saking penasarannya, kakiku malah bergerak ke arah pintu. Dan dengan menarik napas dalam-dalam serta dengan mengumpulkan seluruh sisa keberanianku, aku buka pintu kamarku dengan cepat. Dan, tidak ada apa-apa. Aku sempat berpikir, kok aneh, seakan-akan kamarku hanya dilewati. Akhirnya ku beranikan diri keluar dari kamar. Tengok kanan kiri, sepi, sunyi, dan hanya aku sendirian di sini. Tiba-tiba, wus, angin dingin menerpaku. Bulu kudukku kembali merinding. Tiba-tiba sekitar 3 meter dari tempatku berdiri ada wujud seperti wanita tua yang sedang berjalan sambil menggeret salah satu kakinya yang sepertinya lumpuh, dibantu dengan alat penyangga tubuh. Sosok itu berjalan menjauh dengan posisi membelakangiku. Gambarannya, seperti orang kena stroke yang sedang latihan berjalan dan dibantu dengan sebuah alat bantu penyangga tubuh. Jujur, aku terpana oleh pemandangan itu. Tubuhku bergetar hebat karena ketakutan yang luar biasa. Kakiku sepertinya tidak bisa bergerak, lemas seperti tidak ada tenaga. Mulutku ingin berteriak tapi tak mampu, bernapas pun rasanya sulit. Rasanya rohku sudah ada di pucuk kepala. Hanya beberapa detik, ya, hanya beberapa detik aku melihat penampakan itu, tetapi rasanya seperti lama sekali waktu berjalan. Tapi untunglah, seperti ada kesadaran kecil yang menyuruhku untuk kembali masuk ke kamar. Dengan tergesa-gesa, kututup dan kukunci pintu kamarku. Segera kurebahkan tubuhku yang terasa lelah luar biasa di lantai, dan kututup mataku serapat-rapatnya. Untunglah tidak pakai acara ngompol di tempat. Aku pikir semua telah berakhir, tapi ternyata tidak. Suara itu kembali lagi terdengar, tapi sekarang hanya suara, sreet, klotak, klotak, yang berulang-ulang dan terdengar semakin menjauh dari kamarku dan akhirnya menghilang. Sambil memejamkan mataku rapat-rapat, aku berdoa dalam hati terus-menerus, dan tanpa sadar aku pun tertidur. Asteris. Bro bangun, aku mau balik ke kamarku ya. Sekarang sudah jam 6 pagi, siap-siap lo, kata si Tom, sambil membuka pintu dan keluar dari kamarku. Aku pun terbangun, masih terkantuk-kantuk, dan beberapa detik kemudian mataku langsung melek. Aku tersadar kalau tadi malam aku mengalami kejadian horor. Syukurlah hari sudah pagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan napas panjang sebagai tanda kelegaan dan bersyukur karena hari ini adalah hari terakhir pelatihan rohani di Wisma ini. Aku pun bersiap-siap untuk mandi. Waktu menuju ke kamar mandi, aku mencoba meneliti kamar-kamar yang tadi malam seperti digedor-gedor. Aku baru menyadari ternyata ada 3 kamar sebelum kamarku, yang tampak tidak dipakai. Posisi 3 kamar itu berjejer menuju ke arah lorong masuk ke kamar mandi. Padahal perasaanku, selama 2 hari di sana seperti ada yang menempatinya. Hal ini aku ketahui setelah berbicara dengan tukang kebun yang sedang menyapu halaman. Ah kacau-kacau, pikirku sambil berjalan agak cepat masuk ke arah kamar mandi dan mandi secepat kilat. Akhirnya jam 12.30 pelatihan rohani pun berakhir. Setelah itu kami berkemas-kemas untuk pulang. Dan dengan bas yang sama, akhirnya kami meninggalkan wisma pelatihan itu menuju ke kampus tercinta. Di dalam bas, kuceritakan kejadian tadi malam kepada temanku, Pardi dan Tom. Mereka pun menjadi heboh, khususnya si Tom yang ikut tidur di kamarku. Dia sama sekali merasa tidak mendengar apa-apa, dan dia menyalahkanku karena tidak membangunkannya. Aku lemparin pakai bantal saja, kamu nggak bangun-bangun. Semprul kowe, kataku kepadanya dengan nada jengkel. Si Tom cuma cengengesan dan tertawa karena malu. Lalu yang lain juga akhirnya jadi ingin tahu apa yang terjadi. Aku pun menjadi pusat perhatian. Wah, jadi bikin gaduh bas deh, hahaha.